Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, eh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar permasalahan yang sering terjadi ketika kita belum punya rumah ya. Jadi di saat kita belum punya rumah, tentunya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang sering terjadi di saat kita belum punya rumah. Saat belum punya rumah, kita seringkali di saat kita belum punya rumah dan hendak cari rumah, kita biasanya dihadapkan dengan permasalahan atau kendala yang biasa kita temui seperti kita mau beli rumah, bisa takut kemahalannya. Takut kemahalan karena kita nggak tahu standar harga rumah di suatu tempat. Eh, Ketika kita dapatkan press list dari marketingnya, kita kadang ragu ya, ragu apakah harganya ini terlalu mahal ataupun enggak. Itu wajar terjadi karena kita tidak tahu dasar atau tidak tahu standar harga di wilayah tersebut. Tentunya untuk perumahan komersil itu kita harus punya data ya, harus punya data pembanding di beberapa perumahan sekitar. Berbeda hal dengan perumahan yang subsidi. Perumahan subsidi itu harganya sudah dipatok pemerintah per tahunnya. Jadi kita nggak usah khawatir untuk perumahan seperti subsidi. Namun untuk perumahan yang di luar subsidi, kita seringkali uh, mendapati permasalahan seperti ini. Dan permasalahan berikutnya suka ketika kita dan permasalahan berikutnya di saat kita survei ke lokasi perumahan, kita ini sudah punya budget, kita ini sudah punya niat ya, pengen ngambil rumah gitu kan. Tapi masih ada rasa ketakutan, takut rumahnya nggak dibangun ketika kita booking misalkan di sebuah lokasi perumahan, berhubung sistem pemesanannya itu inden ya, rumahnya itu inden, jadi kita harus booking dulu baru dibangun, tidak ready stock. Biasanya kita punya rasa takut kalau rumah yang kita pesan itu tidak dibangun. Bahkan ya mentok-mentoknya developernya kabur gitu kan. Nah, selain itu, selain misalkan uh, kita lihat developernya itu oke, misalkan ya banyak juga dibangun untuk unit-unit yang sudah dipesan, banyak yang sudah dibangun. Biasa ada juga ketakutan yang menimpa kita biasanya mengenai kualitas bangunan. Walaupun tidak semua orang punya ketakutan seperti ini ya. Tapi ada di antara kita itu yang benar-benar perfeksionis gitu kan. Eh, Bangunannya takutnya nggak sesuai spek gitu kan. Maksudnya speknya tidak sesuai. Terlebih di saat kita mendapati berita gitu kan, di beberapa tempat ada bangunan roboh gitu. Termasuk beberapa waktu yang lalu gitu kan, termasuk beberapa bulan yang lalu sempat ada kan bangunan di sebuah kampus di Tasikmalaya tiba-tiba runtuh. Nah, itu jadi pelajaran besar untuk kita semua. Dan semua tetap dan semua ketakutan itu wajar ya, teman-teman.
Nah, di luar itu kita juga sering takut kalau perumahan ini ilegal. Maksudnya ilegal itu takut nggak ada sertifikatnya ketika kita beli ya. Eh, karena itu kita tidak begitu paham juga ya tentang legalitas perumahan. Apakah kita dapat legalitas ketika kita beli itu dapatnya apa? Apakah sertifikat, apakah AJB, apakah sertifikat hak guna bangun, hak guna pakai dan sebagainya. Itu wajar terjadi ya, teman-teman. Dan di luar daripada masalah-masalah yang sering muncul selain daripada masalah sebelum kita punya rumah ya, untuk teman-teman yang masih cari rumah atau teman-teman yang mungkin dulunya pernah juga ngalamin cari rumah, eh, permasalahan-permasalahan yang tadi sering kita dapati ya, pernah kita rasakan, pernah kita alami. Dan ada juga masalah ketika kita sudah punya rumah ya, ternyata orang-orang yang belum punya rumah masalahnya eh, pengen segera mereka, teman-teman yang belum punya rumah tentunya semua pengen segera punya rumah. Masalahnya karena belum punya rumah. Nah, sekarang nah, orang yang sudah punya rumah, apakah permasalahannya beres? Tentunya masih ada ya. Sama kita hidup, permasalahan itu selalu pasti ada. Termasuk termasuk fakta masalah yang sering ditemui ketika kita baru punya rumah atau baru baru dapat rumah gitu kan, nyicil rumah ya. Apa saja permasalahannya? Nah, biasanya seperti rumah-rumah yang pembiayaannya menggunakan KPR bank, nah, ada yang namanya cicilan berubah. Dalam skema bank itu salah satu contoh, misalkan ada skema yang namanya fix 3 tahun misalkan. Nah, banyak teman-teman yang tidak begitu paham mengenai skema pembiayaan bank. Oleh karena mungkin teman-teman juga tidak terlalu banyak bertanya detail sama marketing banknya atau marketing developernya. Atau mungkin teman-teman, atau mungkin dari developer atau dari marketing bank tidak tidak mengedukasi terkait dengan ini. Ya. Cicilan berubah itu bisa terjadi dengan skema pembiayaan yang eh, ada istilahnya seperti floating ya. Salah satu contohnya floating. Misalkan teman-teman ngambil suatu perumahan dengan skema pembiayaan dari bank atau KPR, dalam press list itu tercantum fix 2 tahun misalkan. Nah, cicilannya misalkan 3 juta per bulan. Teman-teman ngambil 3 juta per bulan. Bayangan teman-teman ketika ngambil perumahan tersebut, teman-teman dalam benak teman-teman itu kita punya kewajiban per bulan itu cuma 3 juta. Ternyata faktanya menginjak tahun ketiga, cicilan itu berubah drastis. Karena sistemnya floating. 2 tahun fix, cicilannya tidak berubah, dan lepas dari masa fix itu, cicilan langsung mengikuti suku bunga. Dan ini banyak terjadi. Nasabah banyak yang kolaps, kaget, tidak siap. Karena mungkin dari awal tidak begitu paham tentang skema bank. Nah, selain daripada cicilan berubah, ada juga permasalahan setelah kita menghuni rumah nih. Nah, salah satunya permasalahan sosial di lingkungan. Nah, kenapa ini saya bahas? Ini akan menyangkut dengan nanti pembahasan kita di akhir ya. Jadi, faktor sosial di lingkungan itu benar-benar sangat berpengaruh untuk kita sebagai penghuni lingkungan tersebut. Jadi, kita memang penting, memang perlu cari rumah yang hunian, yang lingkungannya itu bisa
membawa ketenangan, selain membawa kenyamanan secara fisik, bangunan itu bikin nyaman, lingkungannya asri, ya itu tentu semua orang setuju ya. Selain daripada itu, faktor sosial juga sangat tentunya kita mengharapkan lingkungan yang kondusif, ya. Nah, banyak permasalahan yang sering terjadi, ya, masalah sosial itu seperti lingkungannya tidak kondusif, ya, lingkungannya tidak kondusif karena misalkan kita ambil contoh di sebuah perumahan karena aksesnya banyak. Nah, maka lalu lalang orang dari luar bisa masuk, atau mungkin orang dalam kompleks karena perumahannya, mohon maaf, salah satu contohnya perumahan subsidi. Nah, ini biasanya yang banyak terjadi di perumahan subsidi. Nah, lingkungan lama-lama terbentuk ya. Kalau setahun 2 tahun nggak terlalu kelihatan. Lama-lama penduduk makin banyak gitu dengan berbagai latar belakang. Nah, karena lingkungan tidak terkonsep, maka suatu hari menjadi suatu keniscayaan bahwa sebuah lingkungan itu arahnya bisa saja menjadi tidak jelas. Salah satu contohnya, misal gitu, yang sering banyak terjadi, ini pergaulan anak-anak muda di lingkungan itu, mohon maaf, tanda kutip ya, sudah kurang baik gitu. Maka ini tentunya sangat berpengaruh besar terhadap kita sebagai penghuni, terutama anak-anak ya, terutama generasi. Ini akan berdampak sangat besar. Dan selain itu, ada juga permasalahan faktor keamanan. Nah, yang di lingkungan perumahan yang konsepnya misalkan aksesnya banyak atau tidak di benteng, dekat dengan entah itu pemukiman warga atau misalkan ya bisa banyak orang yang mengakses dari mana saja gitu, tidak di benteng contohnya. Ini tentunya sangat mengancam terkait dengan keamanan di lingkungan. Kemudian selain daripada faktor keamanan, ada juga permasalahan terkait dengan estetika. Biasanya di perumahan itu kalau 1 bulan 2 bulan, setahun 2 tahun nggak terlalu kelihatan ya. Lingkungan masih resik, masih rapih ya, masih enak dilihat. Akan tetapi setelah 5 tahun ke depan, ini biasanya mulai muncul. Salah satu contoh permasalahan sampah ya. Kalau tidak ada betul-betul yang serius mengelola sampah dari awal, itu bisa saja ini menjadi bom waktu ya, karena sampah itu mutlak, produksi sampah itu mutlak ya. Setiap rumah tangga itu mutlak memiliki sampah. Maka kalau tidak dirancang sedemikian rupa, tidak dikelola, ini juga akan menjadi masalah besar di lingkungan. Nah, selain daripada itu, seperti misalkan banyak kabel-kabel provider internet, ya, kabel wifi misalkan semraut di atas banyak tiang, ini juga tentunya sangat mengganggu estetika. Selain merampas hak-hak, ya, kalau di kalau di kalau di istilah bangun itu ada yang namanya GSB, garis sempadan bangunan. Jadi bangunan itu ada area yang memang tidak boleh dibangun. Artinya lahan kita itu sebisa mungkin jangan sampai dihabiskan full sampai mentok ke jalan, karena ada yang namanya garis sempadan bangunan. Jadi kita harus ada jarak ke jalan. Nah, itu diatur oleh pemerintah ya, seperti itu. Dan selain daripada estetika lingkungan, ada juga permasalahan setelah kita punya rumah ini, ada yang namanya denda. Ini permasalahan denda ini sering terjadi untuk perumahan-perumahan yang masih dalam masa cicilan ya. Qadarullah, yang namanya perjalanan hidup kita nggak ada yang tahu
Seseorang bisa saja dalam perjalanan menyisir rumah itu mengalami keterlambatan karena sesuatu hal, ya. Tidak ada yang menginginkan hal ini. Maka ini biasa terjadi ketika kita sebut saja kita mengambil rumah, nyicil rumah dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank. Nah, tentunya dari bank ini ketika mengalami keterlambatan, ini akan diberlakukan yang namanya denda, ya, kalau telat. Nah, mentok-mentoknya kalau udah telat lama-lama, ya rumah itu terancam disita. Ini juga menjadi permasalahan yang bisa dibilang, ya, teman-teman ini sebetulnya ngambil rumah itu bisa dibilang spekulasi, ya. Walaupun tidak begitu, misalkan, ya, teman-teman memiliki pekerjaan atau penghasilan yang stabil waktu ngambil rumah, tapi qadarullah di perjalanan, misalkan, ya, seperti salah satu contoh kita beberapa tahun yang lalu ada yang namanya COVID, nggak ada yang tahu, ya. Orang semapan apapun, ya, ketika COVID banyak juga yang tumbang, ya. Nah, ini bisa terjadi juga. Dan permasalahannya adalah di dalam ketentuan bank ini yang namanya sita itu berlaku, ya. Berlaku walaupun ini tahapannya dari denda itu tidak langsung disita, ya. Itu ada tahapannya. Dan di luar daripada itu ada permasalahan seperti faktor alam, ya. Ini banjir walaupun termasuk ke dalam faktor alam, ya, yang mempengaruhi, ini kita juga harus bisa mitigasi dari awal, harus bisa antisipasi, ya. Perumahan mana yang berpotensi banjir, perumahan mana yang tidak. Jadi kita sudah harus bisa antisipasi dari awal perumahan-perumahan yang tidak berpotensi banjir. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah proyek perumahan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tadi, teman-teman, ya. Ini dia, nama perumahannya adalah Islamic Green Garden. Ini lokasinya di Bandung Timur, ya, teman-teman. Nah, Islamic Green Garden itu adalah perumahan yang konsepnya Islami, insya Allah, ya. Selain daripada konsepnya Islami, lingkungannya Islami, transaksinya juga insya Allah 100% syariah karena tidak menggunakan bank, ya, sebagai lembaga pembiayaan. Jadi berbicara konsep Islami, ini lingkungannya benar-benar eksklusif untuk Muslim, ya. Khusus untuk Muslim yang benar-benar satu visi satu misi. Artinya apa? Semua kaum Muslim tentunya ingin, ya, menginginkan lingkungan tempat tinggal yang selain nyaman secara jasmaniah, tapi nyaman juga secara rohaniah. Artinya kita tidak hanya membutuhkan lingkungan yang nyaman dari luar, gitu kan. Bukan hanya rumah yang bikin nyaman ketika dihuni, ya. Kenyamanan dihuni itu tentunya kita semua sepakat, ya, ingin rumah yang membawa ketenangan dunia dan akhirat, ya. Insya Allah di perumahan Islamic Green Garden ini konsepnya menyatukan visi dan misi kaum muslimin, ya, agar kita bisa lingkungan tempat tinggal lingkungan rumah tempat tinggal kita yang bisa mengantarkan kita, menjaga keimanan kita dan mengantarkan kita kepada jannah, gitu, ya. Nah, kenapa ini harus dikatakan syariah, ya? Karena, ya, perumahan Islamic Green Garden ini tanpa BI checking karena tidak menggunakan perbankan sebagai lembaga pembiayaan. Jadi prosesnya sangat mudah, ya, teman-teman.
cukup identitas, dan nanti untuk analisanya itu teman-teman hanya ada yang namanya sesi interview dengan divisi keuangan. Kemudian tentunya karena kita tanpa bank, kita juga tanpa bunga ya, tanpa ada yang namanya skema berbunga. Jadi total harga itu sesuai dengan harga akad awal. Artinya di saat akad jual beli dengan developer di awal, harga itu memang sudah disebutkan ya, sudah ditentukan, sudah jelas, semua hal yang berkaitan dengan rumah tersebut semua sudah disampaikan di awal. Jadi tidak ada hal-hal yang rancu yang berpotensi berubah di kemudian hari ya. Dan tentunya ketika mengalami keterlambatan karena sesuatu hal, teman-teman ya, tanpa ada yang namanya denda ataupun penalti ketika dilakukan pelunasan. Dan yang terakhir, kita tentunya tidak juga memberlakukan yang namanya sita ya. Di saat konsumen membeli rumah di Islamic Green Garden, qadarullah putus di tengah jalan karena sesuatu hal, mundur, tidak bisa dilanjutkan, maka insya Allah kita tidak akan menyita ya teman-teman. Kita akan carikan solusi jalan keluarnya untuk teman-teman, untuk konsumen dengan kesepakatan kedua belah pihak. Itu ya teman-teman untuk proyek perumahan dengan konsep Islami yang lokasinya di Bandung Timur. Ini bukan hanya lokasi di Bandung Timur ya teman-teman. Developer ini namanya PT Aulia Javalen. Ini punya lokasi perumahan yang sudah banyak dibangun ya di lokasi-lokasi lain di Bandung Raya. Alhamdulillah ya banyak juga. Kemudian banyak juga yang sudah menerima sertifikat konsumen-konsumen kami di lokasi proyek perumahan yang lainnya. Insya Allah ya, ini ada akad, dokumentasi akadnya ya ada ya. Baik, dan ini dia profil owner dari PT Aulia Javalen ya. Beliau adalah Pak Ustadz Dandi Irawan. Beliau adalah owner PT Mandiri Aulia Property juga, PT Syariah Greenland. Beliau juga direktur utama dari salah satu perusahaan konstruksi di Bandung ya, namanya DBF. Kemudian beliau juga founder dari MPC, Muslim Property Camp. Dan yang terakhir, beliau merupakan founder dari Asosiasi Properti Muslim Indonesia. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan unit-unit yang ada di lokasi perumahan Islamic Green Garden ya, teman-teman. Di perumahan Islamic Green Garden ada dua tipe rumah ya. Yang pertama adalah tipe rumah yang satu lantai. Ini luas bangunannya 30 meter persegi. Ini satu lantai ya. Terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, ada ruang tamu, dapur, taman depan, taman belakang, dan carport. Itu untuk rumah dengan desain Jepang. Nah, untuk tipe 30 ini ada juga desain vintage. Jadi ada dua desain untuk rumah yang satu lantai. Ini dia tipe yang vintage ya. Luas bangunannya sama. Luas bangunan standarnya adalah 60. Jadi dimensinya 6 kali 10 ya. Ini denah ruangannya. Sama yang vintage dengan yang Jepang tadi ya, sama. Terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur, taman depan, taman belakang, dan carport.
Dan selain daripada yang rumah 1 lantai, kami juga ada yang 2 lantai. Ini luas bangunannya 52 meter persegi. Luas tanahnya standarnya ada yang 72 meter persegi ya. Jadi 6 kali 12 dimensi tanahnya. Ini dia denah ruangan. Jadi untuk rumah yang 2 lantai ini terdiri dari 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, ada ruang tamu, dapur, taman depan, taman belakang, dan carport. Oke, ini dia desain yang Jepang ya, sama juga karena rumah 2 lantai ini punya 2 desain juga. Yang pertama desain Jepang, ini modelnya seperti ini. Kemudian ada juga desain satu lagi ya, ada desain minimalis. Ini luas bangunannya sama 52 meter persegi, 2 lantai, 2 kamar tidur, 2 kamar mandi juga, ada ruang tamu, dapur, taman depan, taman belakang, dan carport. Nah, mengenai fasilitas, perumahan Islamic Green Garden ada playground, kemudian masjid ada juga, ada jalan yang di paving block ya, pool, ini semuanya pakai paving block agar bisa meresap air ya, tidak banjir. Kemudian ada taman, security 24 jam. Kemudian gerbangnya kita menggunakan automate gate system ya. Jadi aksesnya pakai kartu ya. Kemudian ada juga nanti CCTV 24 jam di kawasan. Dan selain itu kita juga punya yang namanya gardu listrik sendiri ya di kawasan rumahnya. Baik, kenapa harus memilih Islamic Green Garden ya teman-teman? Ini dia alasannya. Setidaknya ada 5 alasan kenapa teman-teman harus memilih Islamic Green Garden sebagai hunian pilihan keluarga yang ideal ya. Islamic Green Garden konsepnya sangat nyaman, lingkungannya seperti yang saya sampaikan tadi dirancang khusus untuk muslim, tetangganya sevisi ya. Punya suasana lingkungannya tenang, insya Allah ramah keluarga ya, cocok untuk perkembangan anak ya. Yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ini lingkungan sangat penting mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kemudian alasan yang kedua, Islamic Green Garden lokasinya sangat strategis. Teman-teman ngambil rumah di Islamic Green Garden ini lokasinya dekat banget dengan rencana exit tol Getaci. Hanya 400 meter dari rencana exit tol Getaci. Tentunya akan sangat mempermudah mobilitas kita sebagai penghuni rumah Islamic Green Garden. Kemudian dekat juga dengan pusat perbelanjaan ya, ada Geria ya, Geria di Cicalengka ada. Kemudian dekat juga dengan tempat-tempat ibadah banyak ya, maksudnya masjid ya banyak di luar komplek, di dalam komplek juga ada. Tempat makan apalagi banyak ya, restoran atau rumah makan di dekat perumahan kami juga banyak. Kemudian rumah sakit ya ada yang lagi dibangun paling dekat ya. Ada rumah sakit Unisba, kemudian ada juga rencana rumah sakit internasional yang akan dibangun oleh pemerintah. Kemudian untuk rumah sakit daerah juga ada ya, tidak sampai setengah jam ya, cuma 10 menit ke rumah sakit, ke RSUD Cicalengka, ke rumah sakit RSKK ya, banyak lagi. Dan selain dari rumah sakit Unisba, dekat juga dengan kampus ya. Jadi rumah sakit Unisba lagi dibangun nih, itu sekaligus dengan kampusnya, kampus Unisba. Jaraknya hanya 800 meter saja.
Alasan ketiga yaitu skema pembiayaannya di Islamic Green Garden menggunakan skema syariah, insya Allah, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa akad ganda ya. Transaksi lebih tenang sesuai syariat dan aman secara hukum ya, hukum syariat. Insyaallah ya. Kemudian yang keempat, investasi properti bernilai tinggi ya. Kenapa disebut investasi bernilai tinggi di sini? Karena ini merupakan salah satu kawasan yang sedang berkembang. Harga tanah dan harga rumah ini cenderung cepat naiknya. Jadi kalau teman-teman pengen juga sekaligus untuk investasi, maka pilihannya Islamic Green Garden ya sangat tepat. Kemudian yang kelima, alasan yang kelima yaitu developer amanah dan berpengalaman, insya Allah ya. Proyek-proyek kami jelas, ya terukur, aman insya Allah ya. Sudah serah terima banyak ya. Jadi beli rumah jadi lebih terjaga dan tidak ada yang namanya drama-drama ya insya Allah ya teman-teman. Itu dia informasi terkait dengan perumahan Islami di Bandung Timur ya. Teman-teman silakan kami tunggu di lokasi untuk teman-teman yang mau survei atau teman-teman yang pengen lebih jelas sebelum survei, teman-teman juga bisa mengikuti event Zoom ya yang sering kita adakan seminggu sekali ya di hari Rabu dan hari Sabtu ya. Teman-teman bisa japri atau bisa DM ke nomor berikut. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.